dari segala macam intervensi. Kami berkoordinasi dengan pihak Denpom 3 Siliwangi, dengan Kabinda, dan dengan beberapa aparat penegak hukum agar cita-cita kami untuk membersihkan, mengurangi korupsi di Bandung Barat bisa berhasil. Harus ditandatangan Pak Kadis, dan itu harus disampaikan langsung ke Pak Kadis. Ketika kami meminta apakah bisa kami yang menyampaikan langsung ke Pak Kadis, dan mereka menolak. Ini harus dari pihak lagi sendiri yang menyampaikan ke Pak Kadis dan harus ketemu langsung. Apakah itu juga terkait dengan proses perizinan? Kita insya Allah selalu on the track, dalam artinya proses-proses secara legalitas kita tempuh semuanya. Berarti intinya ya untuk unjuk rasa sekarang ada titik temu nggak Pak? Saya kira tidak ada. Tidak ada karena memang ada satu surat tadi yang harus disampaikan langsung oleh Laki ke Pak Kadis. Pak Kadisnya tidak hadir, kenapa? Pak Kadis kebetulan tidak hadir karena kebetulan lagi ada acara kegiatan asesmen. Kebetulan hari kedua ini. Terima kasih. Yang pertama, kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka mengoreksi kinerja pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, khususnya Dinas PUPR. Adapun persoalan-persoalan tentunya adanya dugaan tindak pidana korupsi yang pernah kita sampaikan. Kenapa kita jadi demo? Karena kami sendiri sudah berusaha berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan baik itu di DPRD termasuk Pak Bupati untuk menyelaraskan agar ke depan gitu pencegahan korupsi itu harus semakin kelihatan. Sehingga hadirnya Laki sebetulnya untuk memperbaiki kondisi pengelolaan pemerintahan di Bandung Barat. Dan kebetulan Laki sendiri kan sangat tahu lah apa yang seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi. Modus-modus di kita tuh sudah diketahui semua tentang perilaku korupsi lah, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Sehingga hari ini kami sengaja untuk menyampaikan setelah komunikasi mentok. Karena kami sudah menyampaikan juga kepada pimpinan Dewan untuk dikomunikasikan, bukan dalam artian berdamai dengan istilah sekarang 86, bukan. Kita bagaimana kejadian ini tidak terulang lagi untuk dugaan tindak pidana korupsi. Kenapa terus ke DPRD dulu? DPRD kan bagian dari wakil kita untuk memberikan rekomendasi ketika ada keluhan di masyarakat, apalagi ini berdasarkan fakta hukum. Nah ini perlu gitu untuk diberikan rekomendasi oleh DPRD, dan berakhir tadi di PUTR. Hanya sayang saja gitu kepala dinasnya walaupun betul ada kegiatan, tapi minimal kan harus menyempatkan diri karena ini ada resiko hukum. Ini kan masalah dugaan tindak pidana korupsi. Harusnya dia berani tampil untuk menjelaskan, tadinya seperti itu. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Jadi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PUPR ditemukan diduga pengadaan tersebut dikondisikan pemenangnya. Kalau yang namanya dikondisikan dalam konteks korupsi itu sudah jelas korupsi karena ada KKN-nya. Dan yang kedua, ketika misalkan dianggap tidak ada kerugian negara juga karena dia sudah memperkaya korporasi atau perorangan dalam undang-undang tindak pidana korupsi sendiri. Itu sebetulnya surat semacam pernyataan bahwa ketika dia menjabat tidak akan melakukan korupsi kan gitu. Yang kedua, ketika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi siap mengundurkan diri gitu. Konsekuensinya iya. Selain daripada itu apa hal poin-poin yang ada isu di luar kan biayanya mahal, padahal di PUTR sendiri tidak ada PAD, tidak ada kewajiban untuk membayar. Untuk gitu. perizinannya? Iya, perizinannya. Kemudian juga waktunya panjang, dan saya itu menjadi korban begini, saya diberikan kuasa untuk menyelesaikan perusahaan yang di Cipendei, dan itu memang kasihan gitu, banyak diperas oleh oknum-oknum tertentu. Dia minta tolong saya kawal, sudah 6 bulan belum selesai tanpa keterangan yang jelas. Kalau memang kurang-kurang apanya, kalau memang ditolak, ya ditolak saja jawaban suratnya itu.
Arahnya gimana? Pasti itu dipastikan lah. Saya janji gitu. Karena apa? Fakta hukum sudah jelas. Terus sekarang kan lagi ada kegiatan asesmen ya untuk penilaian rotasi mutasi. Kemudian juga dia banyak yang lagi diklat PIM untuk jenjang karir gitu kan. Pasti saya laporkan ke minimal ke BKPSDM Jawa Barat yang mengelola tentang diklat PIM itu sendiri, kemudian kepada tim asesmen yang supaya ini menjadi acuan bahkan menjadi kredit poin bahwa untuk penilaian kalau memang tidak benar dan tidak masuk kriteria tidak bisa dipaksakan untuk jadi pejabat gitu. Nah, berarti terakhir harapannya untuk pejabat? Ya harapannya sebetulnya saya lebih menghimbau untuk semua pejabat, terutama yang sekarang kan kemungkinan lagi dirotasi ini, mau dirotasi sama Pak Bupati. Mudah-mudahan ke depan sadar diri bahwa laki itu sangat tahu dengan modus apapun. Seperti diutarakan tadi Kak Sekjen kan, modus-modus apalah, melalui dewannya, pejabatnya dan lain-lain. Saya nggak tahu, tapi jangan Nganggap enteng gitu. lain nganggap enteng seperti tidak punya dosa gitu. Lempeng, akhirnya kan seperti ini. Padahal begitu saya bongkar, saya tembuskan ke APH, pasti ini masuk penjara, pasti gitulah, itu ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Ketua ya. Ya,